Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kami sampaikan melainkan ungkapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bermuajah kembali di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Maka patutlah rasanya kenikmatan lahir batin ini kita syukuri dengan untaian kata berjuta makna. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ma'asalam. Semoga tetap terhaturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok Nabi akhir zaman yang senantiasa kita cintai, dan semoga doa syafaatnya senantiasa memayungi langkah kita menapaki kehidupan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak terasa bulan Ramadan hampir memasuki 10 hari terakhir. Saat masuk 10 hari terakhir, kita tahu bahwa banyak sekali keutamaan yang bisa kita raih, karena di 10 terakhir bulan Ramadan adalah waktu turunnya malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita ketahui bahwa Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qadar ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Para malaikat dan Jibril turun dengan seizin Allah untuk mengurus setiap urusan keselamatan pada malam itu hingga terbit fajar. Hadirin yang kami hormati, meskipun malam Lailatul Qadar kita tidak bisa mengetahui kapan datangnya, namun kita sebagai umat Islam diminta untuk mencarinya di 10 terakhir bulan Ramadan. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karenanya, Nabi SAW sangat bersemangat untuk beribadah ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari Lailatul Qadar, ya, untuk mencari turunnya Lailatul Qadar, karena kita tidak mengetahui, kita tidak bisa mengetahui kapan datangnya malam Lailatul Qadar.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ayyul ashrul awakhiri min Ramadan syadda min zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Artinya Rasulullah SAW bersabda, ketika memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau kencangkan ikat pinggang. Ya, yang dimaksud itu bersungguh-sungguh dalam beribadah, menghidupkan malam-malam tersebut dengan beribadah dan membangunkan istri-istrinya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lantas, apa saja ya keutamaan yang bisa kita dapatkan dari 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Nah, berikut amalan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, iktikaf di masjid. Ya. Iktikaf yaitu berdiam diri di dalam masjid. Maksud dari berdiam itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memfokuskan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, sholawat, zikir, membaca Al-Quran, istighfar, dan lain-lain. Ya, iktikaf ini dianjurkan setiap waktu. Ya, sebenarnya dianjurkan setiap waktu. Namun ditekankan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Dahulu Nabi SAW melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah thumma i'takafa aswaju min ba'di. Artinya, sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam terakhir Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian istri beliau beriktikaf setelah itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa seorang wanita pun boleh sebenarnya ya beriktikaf. Gak hanya untuk kaum laki-laki, tapi kita sebagai kaum wanita pun boleh beriktikaf di masjid dengan satu catatan, niat lillahi ta'ala ya. Dan yang kedua yaitu qiyamul lail. Di antara amalan yang istimewa di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yaitu kita bersungguh-sungguh melaksanakan sholat malam ya, memperbanyak bacaan Al-Quran dan mengajak keluarga, istri, anak untuk sama-sama melaksanakan sholat malam. Nah, hal tersebut sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berdiri untuk mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan hal yang mengharap pahala, maka akan diampuni untuk segala dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Poin yang ketiga, ya, amalan yang bisa kita lakukan yaitu membaca Al-Quran. Nah, jelas di sini ya bahwa bulan Ramadan itu salah satu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Nah, indahnya kita selalu bersemangat untuk membaca Al-Quran. Demikian pula karena Nabi Muhammad SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril ketika bulan Ramadan, sebagaimana hadis dari Fatimah radhiyallahu anha, anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Quran kullu amin marratan wa annahu ariduhu fi amin wafatihi marrataini. Sesungguhnya Jibril alaihissalam biasanya menyetorkan Al-Quran dengan Rasulullah sekali dalam setahun. Akan tetapi ia menyetorkan Al-Quran 2 kali di tahun wafatnya Rasulullah SAW.
Hadis riwayat Muslim. Dan yang keempat, ya, amalan yang bisa kita lakukan itu sedekah. Sebenarnya sedekah enggak hanya kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain juga diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Nah, apalagi kita masih udah di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Ya, sebagaimana dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan. Inna Jibril alaihi salam kana yalqahu fi kulli sanatin fi Ramadana hatta yasalihu fayaridu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Fa idza laqihi Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihir mursalah." Yang artinya Rasulullah SAW merupakan manusia paling dermawan dengan kebaikan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan. Nah, sesungguhnya Jibril menemui beliau setiap tahun di bulan Ramadan hingga berlalulah bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyetorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Apabila beliau berjumpa dengan Jibril, Rasulullah SAW lebih dermawan dengan kebajikan melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di situ kita bisa belajar ya bahwa Nabi itu sangat dermawan, apalagi di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Jadi kita sebagai umatnya harus bisa mencontoh sifat Rasulullah yang begitu dermawan. Nah, yang kelima, amalan yang kelima yaitu memperbanyak berdoa. Ya, hendaknya kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam keadaan bahagia atau bersedih, kita tetap memohon kepada beliau. Apalagi berdoa di 10 terakhir bulan Ramadan, ya, itu jika kita melakukan doa di 10 terakhir bulan Ramadan, dan jika doanya bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, insyaallah doa tersebut akan terkabul. Demikian pula hendaknya seorang berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya tentang doa yang diucapkan ketika malam Lailatul Qadar. Qauli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berdoalah yang bunyinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, di situ kita bisa tahu juga Allah itu Maha Pemaaf. Sebesar apapun dosa kita, jika kita terus berdoa, mohon taubat, mohon maaf, Allah pasti akan memaafkan kita. Nah, yang keenam yaitu amalan yang bisa kita lakukan di 10 terakhir bulan Ramadan, yaitu bertaubat dan istighfar. Di antara amalan yang sangat dianjurkan untuk dilakukan di bulan Ramadan yaitu memperbanyak taubat dan istighfar, ya. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibna Adama, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala bali. Ya ibna Adama, law balaghat dhanubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala abali. Ya ibna Adama, innaka law ataitani biqarabil ard khotoyan thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la taituka biqarabiha maghfirah."
Wahai Bani Adam, sesungguhnya selama engkau masih berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni semua dosa yang ada padamu, dan aku tidak akan peduli. Wahai Bani Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan seukuran bumi, kemudian engkau datang menjumpaiku dalam keadaan tidak berbuat syirik dan menyekutukanku dengan apapun juga, maka sungguh aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan seukuran bumi juga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapa besar Allah membuka pintu ampunan untuk kita. Maka kita jangan sampai bosan-bosan memohon ampun kepada Allah, terus beristighfar. Di waktu luang pun kita tetap dianjurkan untuk mengingatnya dan memohon maaf kepadanya. Karena kita juga tidak tahu kapan kita berbuat salah. Ya, karena salah itu kita kadang nggak sengaja ataupun kita sengaja. Nah, di situ kita tetap harus memohon ampunan kepada Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Hadirin yang kami hormati, sebelum kami akhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama memohon dan berdoa kepada Allah. Semoga kita tetap bisa beribadah, semoga kita tetap diberi kesehatan, keselamatan dan keberkahan, sehingga kita bisa beribadah di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, dan kita bisa diwafatkan dengan keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga memberikan kemanfaatan untuk semuanya. Mohon maaf apabila banyak salah khilaf yang disengaja maupun tidak sengaja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.